Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitin nabi tahirin ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma du Gusti Allah ini satuhune ingsun iku dolam tu nganiaya ingsun dol mangkasira kelawan kezaliman sing akeh. Wa innahu satuhune kelakuan dolim sing akeh iku la yaghfiru ora ana sing bisa ngapurani ila anta kejaba panjenengan ya Allah. Faghfirli mongko mugi ngapurani panjenengan dhateng kula maghfiratan kelawan pangapura min indika saking ngarsa panjenengan. Innaka satuhune panjenengan iku ghafurun kang akeh ngapurane dzunuba saking pirang-pirang dosa. Kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang saya muliakan dan insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah akan banyaknya nikmat dari kumpulan nikmat, khususnya mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan apa yang mau saya sampaikan, terlebih dahulu marilah kita membaca sholawat nuridat agar kesulitan-kesulitan yang kita alami disingkirkan oleh Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Apa yang dibanggakan dari sosok pesulap, khususnya si Marcel atau pesulap merah? Kalau menjadi pesulap ingin bertujuan untuk menghibur, itu pahala. Saya mendukung. Tapi kalau jadi pesulap hanya untuk ingin membongkar kejelekan orang lain, sehingga bertujuan memalukan pada masyarakat, menurut saya itu laknatullah, sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah. Belajarlah agama, belajarlah mencari guru yang baik. Janganlah mencari guru yang dimana guru itu sendiri memberi contoh yang tidak baik. Apa mungkin gurunya Marcel itu baik? Marcel lah yang kemasukan iblis, sehingga tingkah lakunya tidak berbeda dengan hayawan. Mengapa saya katakan begitu? Mari kita buka bersama firman dari Allah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wattaba'al hawahu famasaluhu kamasalil kalbi. Siapa dan barang siapa, siapapun orangnya, apapun sukunya, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, itu gak berbeda dengan anjing. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya itu diperumpamakan seperti anjing. Pada dasarnya sifat manusia adalah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat yang dititipkan oleh zat Allah kepada manusia itu juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Kita disuruh kasih sayang. Kita disuruh saling hormat menghormati. Kita disuruh saling membantu. Kita disuruh saling bergotong royong. Sebaliknya Allah itu sangat membenci kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka sekali kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila Marcel itu dibanggakan sebagai pesulap, apa yang harus dibanggakan? Kebaikan apa yang bisa dipetik dan dicontoh oleh orang banyak? Apakah pernah Marcel menyampaikan, marilah kita berbaik hati, bersifat arif dan bijaksana. Marilah kita saling menutup aib sesama. Marilah kita jalin persaudaraan, jangan ciptakan permusuhan. Setahu saya tidak ada. Marcel itu semata-mata cari uang di YouTube, kepengin tenar. Tapi tenar menurut saya itu tenar dalam keburukan.
Apa kesuksesan itu bisa diukur dengan harta? Coba kita lihat Fir'aun. Raja Fir'aun itu kaya raya, juga terkenal. Apa bisa dikatakan sukses? Raja Namrud, ahli sihir, ahli sulap, itu juga kaya raya dan juga terkenal. Apa bisa dikatakan sukses? Sukses dalam segi apa? Dalam segi setan apa? Dalam segi manusia? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh Allah menjadikan manusia itu dari wujud yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu jangan dicoreng oleh sesuatu sifat yang sebenarnya tidak dimiliki oleh manusia. Sifat rakus itu pada hayawan, bukan pada manusia. Sifat dengki, pengacau, pembenci itu adalah sifat hayawan. Maka Allah menggambarkan pada Al-Quran, wattabangal hawahu famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang mengikuti hawannya itu enggak berbeda dengan anjing. Bahkan Allah memberi peringatan kepada manusia. Waquduhan nasu wal hijarat wa'iddat lil kafirin. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan hati yang masih kemasukan sifat hayawan. Mau bicara apapun Marcel, itu dipikir. Jangan sok baik. Apakah yang kau lakukan itu baik? Itu pendapatmu dan pendapat orang-orang yang tidak kemasukan ilmu. Yaitu pendapat orang-orang yang suka membenci. Yaitu pendapat orang-orang yang tidak dapat hidayah dari Allah. Maka oleh sebab itu, koreksi diri itu lebih baik. Diri kita itu masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Entah dari ibadah, entah dari kebersamaan. Karena Allah juga berfirman. Beliau Kanjeng Nabi juga memberi contoh untuk umat. Yang dimana al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Orang yang suka bergotong royong, orang yang suka rukun, bersosialisasi, musyawarah bersama, berjamaah, itu rahmatun, jadi rahmat. Akan tetapi wal furqatu, bagi golongan orang-orang yang suka bermusuhan, suka membenci, suka mengumbar nafsunya, suka membongkar aib sesama, itu azabun, jadi siksa. Saya ulangi, al-jama'atu tawi orang yang mau rukun, orang yang mau berbagi baik, itu rahmatun, jadi rahmat. Apa rahmat itu? Kita buka bersama. Anna rahmatallahu in ngamun wa ifdalun. Yang dinamakan rahmat Allah itu in ngamun. Berbagai macam-macam banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa ifdalun. Dan banyaknya keutamaan atau kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Saya itu senang
dengan pesulap-pesulap yang mau menghibur. Tapi jangan campur adukan pesulap itu dengan suatu keyakinan. Karena sangat jauh antara bumi dan langit. Keyakinan itu sifatnya gaib. Bahwa sulap itu trik atau sihir, bisa dikatakan permainan, kecepatan. Itu tidak manfaat bagi saya dan sangat tidak bermutu untuk saya. Dan tidak menjadi pertanyaan besok di yauma, hari kebangkitan. Gak bermutu, gak bisa membawa ke jalan Allah. Kecuali niatnya itu baik, menghibur orang, punya penghasilan, berbagi dengan sesama, antara fukara, masakin, anak-anak terlantar. Tujuannya itu baik. Tapi apabila seperti itu bukan cuma semua pesulap. Kalau suka membongkar aib-aib sesama, mengajarkan kebencian, saya tanya, nabinya siapa? Belajarnya sama kiai siapa? Yang disembah siapa? Itu ajaran kebencian, ajaran membongkar aib sesama, itu dari siapa? Jangan sok pandai sendiri, bersih sendiri, benar sendiri. Emang ini dunia Anda. Jangan simpan hati yang busuk, karena kebusukanmu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Kebencianmu juga akan menghancurkan hidupmu sendiri. Kamu membongkar aib sesama, sama aja engkau membongkar aibmu sendiri di hadapan Allah. Jikalau kau tidak takut kepada manusia, itu wajar, saya juga tidak takut. Tapi apa kalian itu tidak takut dengan hukum Allah? Mungkin kita semua bisa lepas dari hukum manusia, karena masih ditutup aibnya oleh Allah. Tapi kita semua itu tidak akan bisa lepas dengan hukum Allah, karena wallahu ahkamil hakimin. Bahwa Allah itu zat yang menghukumi seadil-adilnya. Saya berpesan kepada Marcel dan pesulap-sulap lainnya. Hargailah orang lain. Kalau ingin tidak cocok, Anda tidak cocok dengan kiai yang membuka praktek dan kesalahan. Saya juga tidak cocok. Apa dikira saya cocok dengan trik? Apa saya cocok dengan orang atau ulama yang menipu? Saya tidak cocok. Tapi ada jalan yang baik dengan tabayun. Datangilah orangnya dengan baik-baik. Musyawarahkan dengan ilmu. Datangilah dengan hati yang tenang, hati yang lembut. Karena manusia itu saling membantu, saling mengingatkan. Apabila salah diingatkan, jangan digembar-gemborkan di medsos. Siapa yang rugi? Nanti Anda yang rugi. Karena setiap orang yang membaca dan melihat channel Anda setiap detiknya dikirimi dosa. Bertambah dosa yang tidak terasa. Karena media itu bisa membawa rahmat, media juga bisa membawa bencana. Apabila yang dilihat keburukan dan tertanam di hati dan pikiran orang yang melihatnya, dan yang melihatnya berbuat buruk, Anda ikut kena imbas dosa. Hati-hati itu. Keburukan bisa jadi jariah, kebaikan juga bisa jadi jariah. Mengalir terus dosa, apa ingin ngalir terus pahala. Terima kasih dari saya. Bila mana ada kesalahan, itu dari pribadi saya. Kebenaran itu milik Allah. Sebelum saya tutup, marilah kita bersolawat. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairihal kikullihimi. Dari saya, apabila ada kata-kata yang salah, yang saya sengaja dan tidak sengaja dari pribadi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena al-insanu mahalul khoto'u wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Maka dari itu, jangan kita melakukan kesalahan dan kelupaan dengan sengaja. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.